Kami masih ikut memantau sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang MK hari ini Rabu 3 April, agenda menghadirkan saksi ahli dari KPU. Nah, dalam kesempatan ini tim hukum Amin mencoba bertanya kepada ahli KPU soal Sirekap yang katanya tidak bermasalah nih versi ahli KPU. Nah, kita simak video berikut ini yang kami unggah ulang dari akun YouTube Mahkamah Konstitusi RI. Dari pernyataan tim hukum 01 dan 03, dan pasti ada bagaimana jawaban dari saksi ahli KPU. Tadi dikemukakan di bagian akhir bahwa mestinya sistem di web Sirekap itu dari mobil apps itu harus diverifikasi dulu. Begitu ya, Prof ya. Dan kalau tidak diverifikasi maka bisa timbul banyak masalah. Terus Prof tadi mengatakan bahwa itu sebabnya untuk tahun mendatang perlu ada verifikasi. Saya berangkat dari pernyataan itu. Apakah dengan begitu dapat diberikan pandangan Sirekap ini bermasalah karena tidak ada sistem yang verifikasi itu? Satu. Kalau kemudian Sirekap ini dikonfirmasi, saya bisa tampilkan beberapa slide yang ahli kami kemukakan untuk dikonfirmasi kepada ahli ini. Silakan. Tolong di slide nomor 12. Bisa. Sambil menunggu itu saya mau mengatakan begini. Di slide yang akan saya tunjukkan nanti, ada begitu banyak TPS yang jumlah pemilihnya melebihi batas maksimal DPT. Padahal maksimal DPT-nya per TPS adalah 300. Kalau ada informasi kayak ini dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu seperti ini, puluhan ribu yang tercatat di sini, apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk sampai pada kesimpulan ada fraud di situ? Itu kedua. Ada slide? Oh ya. Bisa. Oh, signal sudah ada. No signal. Sambil nanti saya kasih slide sambil saya cicil supaya prosesnya. Nanti silakan. Saya akan jelaskan lagi. Ini pindah ke Refli Harun dulu. Belum. Saya lanjutkan supaya Iya. jalur pikiran saya. Jangan terlalu banyak, nanti lebih banyak daripada ahli pula nanti pertanyaannya, Pak. Silakan. Karena ini penting. Belum ya. Oke, saya lanjutkan lagi nanti sambil balik lagi. Dalam temuan kami, ternyata apps itu juga bermasalah, Prof, dalam temuan kami. Fitur yang sudah fix dan diberikan vendor kepada owners, pada tanggal 10 Februari tiba-tiba ada fitur berbeda yang masuk di situ. Saya Fakultas Hukum jurusan ini belum ada, Prof, jadi nanti saya bisa tunjukkan di situ. Dua fitur yang masuk itu memberi keleluasaan pada orang yang memiliki fitur itu atau diberi akses itu, dia mengubah hasil. Bagaimana penjelasannya? Itu yang ketiga. Yang keempat, sudah ya? Belum. Untuk menguji originalitas hasil yang difoto itu, yang katanya kemudian dari Sirekap, dari mobile apps itu dikirim kepada Sirekap web, maka kemudian harus ada konfirmasi metadata. Dan fakta membuktikan dari berbagai ahli yang dihadirkan di sini termasuk 03, metadatanya tidak ditemukan. Jadi bagaimana kita bisa mengakui originalitas dan otentisitas dari hasil yang dikirimkan itu? Ini ada. Itu bagian kelima itu. Saya seneng ganjil jadi ada dua lagi.
Sudah ini Pak Bambang, Oke. silakan Ini dijelaskan. slide atasnya dulu, slide keempat. Prof, itu tadi pertanyaan yang kedua atau ketiga, saya lupa. Ini temuan, Prof. Ternyata selisih suara antara yang seharusnya dengan yang tampil pada Sirekap itu bermasalah. Dan ini kita dapatnya ribuan. Saya nggak mau sebut ratusan ribu ya. Dan turunkan lagi satu lagi. Ini pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Apakah ini tidak cukup dijadikan dasar telah terjadi fraud di situ? Dan seharusnya kemudian dilakukan IT forensik. Coba slide nomor 2. Terus. Lagi. Ini, yang tadi itu, yang atasnya lagi. Baik mobil apps maupun Sirekap seharusnya kan memiliki ini. Ahli. Keamanan data, transparansi dan akuntabilitas serta audit dan verifikasinya. Pertanyaan berkenaan dengan ini, apa pendapat ahli terhadap mobil apps dan Sirekap kita berkaitan dengan keamanan data, transparansi dan akuntabilitas dan audit dan verifikasi. Itu ada masalahnya di situ. Pak Bambang cukup ya? Tadi 7, Prof. Satu lagi berarti. Jangan nanti jatah Refli Harun jadi hilang dong. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya minta klarifikasi ke KPU, benarkah KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 345 tahun 2024 yang mengecualikan Sirekap sebagai informasi publik yang tidak boleh diberikan? Silakan KPU. Diklarifikasi dulu, karena ini dapat dari sengketa informasi dari pihak yang mengajukan, tiba-tiba muncul keputusan secara retroaktif. Silakan. Kami cek dulu. Ya. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke. Belum ya diklarifikasi saya pertanyaan berikutnya. Kemarin dari ahli ya, ahli 03 yang saya lihat dari videonya YouTube mengatakan bahwa suara sah dan suara paslon itu berbeda sampai puluhan juta. Nah, buat ahli itu mungkin nggak? Kalau seandainya misalnya itu cuma technical, tidak ada fraudnya misalnya, itu satu. Kemudian kedua, tadi kan dikatakan soal angka-angka, bisa jadi salah baca. Tapi bagaimana kalau angkanya nambah? Karena banyak sekali kita dapat laporan angkanya nambah. Ya, misalnya ada yang tertulis 17 jadi 170. Kan nambah angkanya, baik nambah di depan maupun nambah di belakang. Salah itu kedua. Ketiga, kalau kesalahan yang pernah dikatakan KPU itu sampai salah baca itu sampai 154.000, 500. Ini contohnya. Ya, itu yang contoh yang tadi saya katakan. 154.541 sebelum Sirekap ditutup. Dan itu mungkin lebih banyak lagi. Bahkan ahli 03 mengatakan itu sampai 400 ribuan tuh kesalahan baca. Itu mungkin enggak? Itu tidak ada fraudnya, itu sekedar technical error gitu. Tapi technical errornya sampai ratusan ribu. Nah yang terakhir tadi, yang pertama, itu betul nggak ada itu? Ada keputusan KPU nomor 345 itu. Karena begini, nanti Pak Refli itu enggak ahli yang menjawab ya, itu dijelaskan oleh KPU. Iya, enggak. Saya mau tanyanya begini. Iya. Tanyanya adalah apa yang membuat Sirekap ini kemudian perlu menjadi informasi yang dikecualikan dalam 3 tahun? Rahasia apa yang harus dijaga kalau kita kaitkan dengan transparansi publik? Jadi ahli kan tahu nih, datanya apa aja yang kemudian tiba-tiba harus dikecualikan? Itu pertanyaan saya. Cukup ya? Cukup? Ya. Ada satu lagi yang penting mungkin, Pak. Ditemukan 204 juta DPT dari black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan dari KPU kenapa DPT itu bisa dijual di pasar gelap. Padahal KPU adalah wali datanya.
Itu sejak dari DPT. Dan tidak ada pernah penjelasan mengenai itu. Oke, cukup Pak Bambang. Terima kasih. Iya. Silakan pemohon 2. Pemohon 2 akan diwakili oleh Saudara Magdir dan Saudara Henry. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli ya, kami kebetulan kemarin sudah mendengarkan keterangan ahli dan saksi fakta kami. Salah satu yang saya ingin tanya kepada saudara ahli dari hasil penelitian dan pembacaan terhadap dokumen-dokumen atau fakta-fakta berhubungan dengan Sirekap ini yang saudara lakukan, apakah saudara juga menemukan perubahan-perubahan data pada TPS yang tidak sedikit, kalau menurut saksi kami kemarin, itu sekitar ada yang sampai 400 ribuan TPS. Ya. Nah, apakah perubahan-perubahan ini menurut saudara ahli bisa divalidasi? Ya, karena sepanjang yang kami pahami dari keterangan saksi maupun keterangan ahli, validasi ini yang tidak ada dalam sistem yang ada di Sirekap ini. Fitur validasinya yang tidak ada. Ya, jadi sehingga itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Bahkan menurut saksi dan ahli kami kemarin itu mengatakan bahwa ada pintu belakang yang selalu terbuka dan tidak pernah bisa di-stop ketika isi dimasukkan ke dalam sistem ini. Nah, ini pertama yang saya ingin tahu dari saudara ahli. Kemudian yang kedua, kami juga ingin tahu apakah terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, saudara ahli menemukan anomali ya terhadap hasil Sirekap ini. Meskipun betul seperti dikatakan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu ya. Tetapi bagaimanapun juga alat bantu ini kalau tidak bisa divalidasi dan tidak akurat, ya, ini kan akan mencelakakan hasil. Sebab bagaimanapun juga dalam pandangan kami, proses itu penting untuk melihat hasilnya nanti. Nah, ketika tidak divalidasi ini yang kami mau minta saudara ahli, apakah saudara juga menemukan anomali terhadap hasil dari Sirekap yang selama ini digunakan oleh KPU. Apalagi secara real kita bisa lihat dan kita ketahui bahwa pada titik tertentu ini ditutup oleh KPU. Meskipun dari ahli dan dari saksi yang kami tampilkan dalam diskusi-diskusi kami, mereka masih bisa melihat sampai terakhir kemarin apa yang terjadi dengan Sirekap ini. Ada data-data, perubahan-perubahan data itu masih juga terjadi. Kemudian saudara ahli ya, tadi saudara menerangkan bahwa yang masuk atau disampaikan melalui Sirekap ini adalah dari mobile HP yang dikatakan tadi itu di-scan. Ya. Nah, yang kami ingin tahu dari saudara ahli, apakah akan ada perbedaan kalau hasil scan dengan hasil foto? Karena sebagaimana ditunjukkan oleh saksi kami kemarin, pada bagian cukup banyak yang mereka menemukan, hasil scan itu bahkan ada rambut di halaman-halaman tertentu, sehingga ini menurut kawan-kawan itu tidak bisa dibaca secara akurat. Itu yang ketiga. Kemudian satu lagi menurut hemat saya, berkenaan dengan penggunaan Sirekap dan dikaitkan atau disandingkan dengan penghitungan secara berjenjang. Ya. Apakah menurut hasil bacaan saudara ahli,
ketika penghitungan secara berjenjang itu dilakukan, tidak bisa dilakukan ya semacam utak-atik ya. Ketika mulai dari kecamatan sampai ke kabupaten atau ke provinsi hingga ke pusat. Nah, kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari penelitian atau hasil temuan dari saksi kami kemarin, seperti saya sampaikan di awal, begitu banyak hal-hal yang menurut hemat kami, ya, audit forensik itu harus sudah dilakukan. Ini kan demi kepentingan bangsa dan negara kita. Cukup ya, Pak Magdir ya? Baik, cukup. Terima Silakan kasih yang dari berikut. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja. Tadi saudara ahli ada menyebutkan tentang human error atau technical error ya. Pertanyaan saya, untuk mengetahui siapa yang menginput, kemudian kapan diinput di dalam Sirekap itu, dengan cara apa? Karena sampai sekarang nggak ada yang tahu. Ya cuma KPU sama Tuhan aja yang tahu kapan, di mana, siapa. Kemudian apakah dengan dilakukan audit forensik itu akan dapat diketahui siapa yang menginput data, kapan, di mana. Yang kedua, terjadi kesalahan-kesalahan itu lebih disebabkan oleh human error atau technical error. Apapun penyebabnya, pertanyaan saya, apakah itu karena kesengajaan atau kesalahan manusia di dalam pelaksanaan atau memang kesalahan teknologinya? Yang terakhir, terkait dengan pertanyaan dari rekan saya dari 01 tadi, ada satu surat keputusan KPU yang apa istilah tadi bisa dipublish kecuali mengenai Sirekap. Kami juga meminta supaya dijelaskan oleh KPU kenapa, apa yang tersembunyi. Silakan ahli. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama dari KPU, pertanyaan dari KPU, apakah mungkin Sirekap itu dimanipulasi atau dikunci untuk paslon tertentu? Kalau kita tidak punya akses kepada kode sumber atau source code dari program Sirekap, nggak akan bisa. Nah, yang kedua adalah bahwa tadi sudah saya tampilkan perbandingan antara Sirekap, nanti sekaligus menjawab pertanyaannya Prof. Suhartoyo tadi. Yang NGO-NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti Sirekap. Mereka juga mengupload C1, tapi mereka punya relawan-relawan, diupload ke sistem mereka, jadi mereka punya Sirekap versi mereka lah, gampangannya begitu. Tetapi kalau saya baca di media, misalnya Pak Hadar Gumai itu dengan jaga pemilunya, dia mengatakan bahwa jaga pemilu itu lebih akurat, karena apa? Karena diverifikasi. Tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya nggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU, begitu ya. Jadi saya tidak bisa melihat bahwa itu bisa dikunci. Itu kalau dikunci berarti nanti yang paralel account yang lain dikunci juga dong, hasilnya sama kok gitu. Logikanya kan begitu. Kalau hasilnya KPU A, kemudian yang lain juga A, kalau KPU dikunci berarti ya kawal pemilu, jaga pemilu, jaga suaramu dan sebagainya juga dikunci juga, berarti kan begitu kan. Dan itu saya kira tidak mungkin karena itu di belakang mereka adalah lembaga-lembaga yang sangat kredibel dan saya lihat tokoh-tokohnya ada beberapa yang ada di ruangan ini. Nah, kemudian mengenai tulisan tangan dari KPU tadi ya. Jadi memang problem tulisan tangan ini kan karena menggunakan mesin di OCR dan teknologinya itu memang sudah mapan tapi belum perfect gitu, belum 100% akurat. Makanya kalau di pengalaman saya misalnya di perbankan gitu, kalau kita ngisi formulir aplikasi begitu, itu juga tidak di-entry, di-scan juga. Tetapi kemudian ketika setelah di-scan itu, sebelum di-posting itu diverifikasi dulu, dicek dulu, ada nggak perbedaan-perbedaan. Kita saja mengalami misalnya kalau kita apply ke
payment gateway misalnya kan kita diminta KTP gitu kan, KTP kita difoto, kadang-kadang ketika KTP kita difoto itu sistem juga ada beberapa yang error, misalnya alamatnya itu huruf I jadi angka 1 misalnya, atau huruf A jadi angka 4 misalnya. Jadi itu yang saya kira nanti harus diantisipasi kalau misalnya KPU ingin menggunakan sistem yang berdasarkan OCR, menurut saya sih bagus. Kenapa ini menghindarkan kecurigaan, kalau di Situng dulu kan kecurigaannya ini operator ini curang, memasukkan datanya di markup gitu. Nah sekarang kan mesin yang melakukan, atau software yang melakukan. Kita kan nggak bisa menuduh softwarenya curang begitu. Nah tetapi kita harus ingat bahwa software ini atau OCR ini belum perfect, masih ada error. Makanya tadi saya sampaikan di dalam solusi ke depan mungkin harus ada verifikasi untuk yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya jumlah suara lebih dari 300 itu mestinya di reject dulu, tidak langsung di posting gitu. Kemudian dari Mas Bambang ini, dari pemohon, pertama verifikasi. Jadi kalau kita bermasalah itu mendefinisikan bermasalah itu apa? Apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda atau hasilnya hanya menimbulkan keributan saja? Nah, kalau menimbulkan keributan, ya saya dari Situng dan sampai sekarang Sirekap mengakui jadi bahan keributan ini. Tapi keributan yang tidak ada gunanya, kita ributin pepesan kosong, uang yang dipakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual ya Pak Ketua ya. Itu kok yang dipakai kok. Nah, jadi bukan yang dari Sirekap gitu. Tapi kalau dikatakan, jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka, mempengaruhi suara, mempengaruhi perolehan, menurut saya tidak. Tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut, iya gitu ya. Nah, tadi termasuk contohnya misalnya jumlah pemilih lebih dari 300 dan sebagainya. Nah kemudian masalah-masalah TPS yang bermasalah. KPU, saya monitor juga, setiap hari itu melakukan modifikasi, melakukan koreksi. Saya ada data nanti bisa sampaikan pada majelis setelah sidang ini. Misalnya pada tanggal 22 Februari, itu saya ketika Sirekap mulai diributkan tanggal 15 tadi betul mulai ribut itu tanggal 15 ingat saya. Kemudian saya sebetulnya sudah nggak semangat itu, udah males itu ikut-ikut begini lagi gitu ya, sudah 5 tahun yang lalu sudah usia udah cukup lah begitu ya. Jadi saya lebih sabar kayak Pak Bambang gitu ya. Jadi saya pikir ngapain ikut-ikut lagi, tapi kemarin diminta oleh KPU, jadi saya track tuh apa yang terjadi pada tanggal 22 Februari. Memang ada waktu itu ada sekitar 12.000 kesalahan di 12.000 TPS. Tetapi kalau kita lihat angka, itu kesalahannya itu terdistribusi. Tiga-tiganya itu ada yang naik, ada yang turun. Jadi dari ada yang naik, ada yang turun itu tidak bisa saya mengatakan bahwa di situ ada algoritma atau ada JSON script yang didesain untuk membuat ini suaranya terkunci. Kenapa? Karena distribusi error ini terjadi di tiga-tiganya. Pada pasangan 01 ada yang naik di TPS tertentu, tapi ada juga yang turun. 02 juga sama, 03 juga sama. Jadi mirip seperti Situng 2019, agak random ini kesalahannya. Tapi sayangnya karena waktu itu karena hanya ingin tahu aja, hanya punya data satu hari itu 22 Februari 2024. Kemudian mengenai apps, ya apps ini ada aplikasi ini yang ada di Sirekap Mobile ya. Sirekap Mobile ini saya nggak tahu apakah, mungkin saya perlu tanya kepada KPU, apakah ditaruh di publik atau tidak? Karena yang saya dengar kemarin dari video, itu katanya saksi mendapatkan apps itu dari APK Mirror. APK Mirror itu ini Pak yang mulia, Pak Ketua dan yang mulia, adalah tempat software-software bajakan yang untuk HP. Yang resmi kan kalau Android kan Google Play. Nah APK Mirror itu software-software yang sudah dimodifikasi biasanya. Misalnya untuk langganan Netflix nggak bayar itu bisa kita download dari sana gitu. Yang sudah dimod, jadi istilahnya APK yang dimodifikasi. Nah, saya nggak tahu kalau di-download dari sana, itu mungkin harus dicek validitas dari aplikasi yang digunakan tadi. Pak, itu ahli yang mana ya Pak, yang kemarin dipakai untuk itu? Ahli yang nomor 2 kemarin. Oh, ahli perkara nomor 2. Ya. Ahli perkara nomor 2. Ya. Oh, baik. Jadi dia mengatakan dia mendownload, mendapatkan APK-nya, karena kalau nggak salah di Amerika ya, kalau nggak salah ya. Ya, dia jadi yang apa itu, yang apa namanya, yang direkayasa tadi apa namanya, softwarenya tadi?
aplikasi. Aplikasinya apa namanya? APK itu nama aplikasi di Android yang mulia. Jadi kalau kita install aplikasi dari Play Store itu namanya APK atau aplikasi APK gitu. Nah, itu ada situs banyak sih, bukan hanya APK Mirror. Ada banyak situs yang tempat kita bajakan-bajakan itu. Nah, salah satunya APK Mirror itu terkenal sekali untuk naruh APK yang bajakan-bajakan. Jadi kalau ada software yang di Google Play harus bayar, itu kalau didapat di APK Mirror bisa nggak bayar gitu. Termasuk ngajarin misalnya YouTube yang premium itu kita bisa download itu APK Mirror yang sudah di APK Mirror yang sudah dimodifikasi sehingga kita nggak keluar iklannya lagi di YouTube misalnya. Nah, saya harus cek dulu kalau dari APK Mirror itu harus di-compare karena saya kebetulan sering menjadi saksi ahli di beberapa kasus pidana di pengadilan umum. Itu adalah ternyata aplikasi ini diambil dari tempat-tempat yang tidak legal tadi, sudah dimodifikasi, kemudian yang install ini dirugikan, misalnya rekening banknya dikuras atau macam-macam lah, terjadi kejahatan di sana. Kemudian dia menggugat ke developernya, tapi ternyata ketika kita sandingkan, aplikasinya sudah berubah. Nah ini saya kira kalau dari APK Mirror itu, ini Pak Bambang ya, jadi mungkin harus ditanda tanya. Tapi kalau dapat dari KPU, itulah yang legal gitu. Nah saya kemarin mendengar karena beliau mengatakan dari APK Mirror ya. Nah kemudian keempat mengenai metadata. Metadata itu mungkin nanti lebih cocok ditanyakan pada saksi, karena saksi ini yang membuat aplikasinya. Jadi saya tidak tahu apakah ada metadata atau tidak. Mestinya sih ada, tapi saya tidak. Ini dari ahli kami, Pak. Nah ini Pak. Iya, bukan. Maksudnya nanti yang bisa menjawab nanti seksi kedua dengan saksi fakta, karena mereka yang mendevelop. Yang dari ITB nanti yang membuat aplikasi. Kalau saya kan tidak, jadi saya tidak tahu apakah metadatanya dan sebagainya. Jadi yang mulia majelis dan Bapak Ibu sekalian, jadi namanya metadata itu misalnya kalau Sirekap itu form C1 hasil itu kita foto, kemudian di foto itu ada identitasnya. Di foto pakai kamera apa, jam berapa dan sebagainya ada data seperti itu. Tapi kita harus ingat juga yang punya metadata seperti itu hanya kamera-kamera yang baik saja. Kalau HP-HP yang murah itu biasanya tidak ada metadatanya memang. Makanya nanti harus dicek juga dari TPS mana yang tidak ada metadatanya, kemudian itu apakah menggunakan kamera seperti apa begitu. Atau yang kedua memang di developer memang tidak ada metadatanya, nanti mohon Mas Bambang tanyanya nanti ke yang buat aplikasi, karena mereka yang lebih tahu dalamnya. Nah kemudian yang kelima, apakah tidak cukup bukti terjadi fraud? Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah mendengar begini, bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah ada mens rea, ini jadi sok tahu hukum ya, ada niat di situ. Nah sementara yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak. Karena aplikasinya itu kan sudah di-training dengan data oleh developer ini, nanti bisa ditanya pada developer, di-trainingnya dengan tulisan tangan berapa banyak dan sebagainya, biasanya itu dengan ribuan tulisan tangan. Tetapi biarpun di-training dengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak seperfect manusia, pasti ada kesalahan. Penjelasan dari teman-teman Sirekap. Mohon dilanjutkan Pak. Aplikasi memang mesin, tapi aplikasi yang buat bukan mesin Pak. Ya, orang yang bikin. Ya, cukup Pak Bambang. Silakan ahli. Programnya buat orang Pak, tapi OCR-nya ini kan dibuat oleh orang Amerika sana kan, mungkin apakah orang Amerika memang sengaja mau jahat begitu kan, saya kira enggak lah. Itu kan mereka menggunakan tools OCR. OCR itu bukan dibuat oleh teman-teman ITB. Itu menggunakan namanya neural network saya kira ya, dan itu sudah sebuah paket lah begitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada manusia di sana, siapa yang mau disalahkan? Ini kan menjadi problem ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi mobile apps sudah ya. Kemudian tadi katanya ketika Sirekap itu pada waktu tertentu terjadi perubahan. Memang karena setiap detik itu Sirekap berubah. Pertama karena ada data baru yang masuk. Yang kedua adalah adanya koreksi. Pasti berubah. Sehingga kita ketika menanyakan tadi ditampilkan itu jam berapa, tanggal berapa, itu posisi di situ. Tapi hari yang lain juga berbeda. Nah kemudian tadi disampaikan juga bahwa
teman-teman ini masih punya akses kepada Sirekap sampai sekarang. Saya tidak tahu caranya dari mana, karena kalau mereka melakukan akses ilegal, ancamannya Undang-Undang ITE. Jadi harus diingat juga bahwa peretasan maupun akses yang tidak legal itu bisa diancam pidana 6 tahun. Nah, saya tidak tahu apakah betul mereka bisa akses sampai tadi malam, karena perhitungan suara manual kan sudah selesai tanggal 20. Mestinya kan sudah tidak ada lagi perubahan, di Sirekap mau dirubah apapun nggak ada gunanya. SK KPU 360 sudah keluar tanggal 20 Mei. Jadi per 20 Maret. Per 20 Maret itu sudah freeze, suara nggak akan ada berubah. Jadi andaikan di Sirekap dihapus datanya pun juga nggak ada pengaruhnya begitu loh, istilahnya begitu. Karena keputusan KPU sudah keluar, keputusan ini sudah keluar yang nggak bisa dirubah kecuali SK-nya KPU yang dirubah begitu. Kemudian untuk Bang Refli, ya, kenapa suara sah beda dengan suara paslon? Saya tidak melihat itu, Bang. Jadi kalau suara sah presiden dengan totalnya sama, yang beda adalah dengan suara legislatif, ya. Ada, kalau nggak salah, yang Pilpres itu 51 juta, ya, ada beda, pokoknya beda ya. Ada antara Pilpres dengan Pileg, suara sah. Untuk pemilu presiden 164 juta, 164 untuk pileg juta. 151 juta. Ya, 151 dan 160. Kenapa berbeda? Ya kita tidak tahu, mungkin pemilih, terutama pemilih di desa ya, daripada pusing milih yang partai yang banyak itu, yang calonnya banyak, dia mungkin hanya milih Pilpres saja, tapi tidak milih Pileg, mungkin begitu ya. Kita tidak bisa menuduh bahwa itu ada hal, karena nanti ada sekaligus menjawab pertanyaan yang mulia Prof. Suharto ya tadi, bagaimana Prof. Arief bagaimana menguji kevalidan data tadi ya, nanti saya akan sampaikan. Nah jadi bisa saja terjadi antara suara Pilpres, suara sah dengan suara sah di legislatif tidak sama. Dan setiap pemilu selalu begitu. Saya ingat 2019 pun juga sama, tidak exactly sama persis. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan tadi kan kemarin itu ada ahli IT atau saksi yang mengatakan bahwa di Sirekap itu ada perbedaan antara suara sah dan suara Pilpres semua, suara sah dan suara paslon. Itu beda sampai puluhan juta. Kok bisa terjadi begitu? Ya. Atau jangan-jangan ahli yang itu nggak benar? Kan Bapak bisa sudah Pak Refli, cukup. Kan nanti kita bandingkan aja dengan kawal pemilu dan yang lain. Kalau hasilnya kawal pemilu juga seperti itu, ya mungkin jangan-jangan ahlinya mungkin nggak ini silakan nanti majelis yang menilai lah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah angka yang ada katanya nambah terus. Seperti saya sampaikan tadi, capture saya tanggal 22 Februari itu dua-duanya mengalami. Ada yang nambah, ada yang kurang, tiga, maaf, karena ini karena salonnya tiga-tiganya mengalami kok. Jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah, tidak. Jadi kebetulan karena mungkin saksi atau ahli dari pihak pemohon, ya yang difokuskan yang kerugiannya pemohon saja gitu ya. Tapi kalau saya karena fair-fair aja, ya saya tunjukkan bahwa tiga-tiganya memang ada yang naik, ada yang turun. Itu sejak situng dulu selalu begitu problemnya. Kemudian masalah DPT, privasi. Saya kira kita sedang membahas Sirekap, tidak membahas dalih ya, jadi saya tidak jawab, mohon maaf. Nanti mungkin kalau membahas dalih mungkin forumnya berbeda. Kemudian berikutnya ke Bang Magdir ini. Jadi perubahan data bisa divalidasi dari mana? Nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi validasi akhir dari hasil itu adalah perhitungan suara berjenjang. Jadi kalau kita mau melihat validasi suara, perolehan suara di level kecamatan, dilihat saja, kan di sana diunggah ya form D1 ya. D hasil. Nah ini yang saya tidak lihat dari kemarin ditampilkan oleh saksi maupun ahli dari pihak pemohon. Ada selain C hasil, ada D. D itu yang merupakan rekap dari ini. Jadi dicek aja apakah terjadi perubahan di sana. Kalau tidak ada perubahan, berarti ya tidak ada masalah. Karena itu semua ada, kemudian ada berita acara yang ditandatangani segala ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa data Sirekap itu tidak divalidasi. Memang di awal-awal itu tidak divalidasi, makanya jadi ribut tadi yang di-capture kan itu tanggal 15, tanggal 20. Tapi begitu cetek tanggal 20, itu sudah valid semua datanya. Karena diambil dari data manual. Jadi kalau nggak salah di Sirekap itu mekanismenya,
ketika terjadi pleno manual, maka hasil pleno itulah yang kemudian dimasukkan ke Sirekap untuk mengkoreksi data Sirekap. Gitu ya Pak Ketua ya. Jadi setelah pleno, data Sirekap pasti sama dengan data perhitungan manual. Tidak akan ada beda. Karena pleno itu mengupdate data tadi. Data Sirekap boleh salah, tapi ketika setelah pleno diupdate, jadi itulah yang benar dalam arti legal karena ditandatangani oleh semua saksi kan. Soal nanti ada manipulasi itu kan masing-masing lah kita tahu lah. Tapi saksi yang semua tanda tangan di sana. Jadi form D itu adalah di hasil itu adalah sah karena apa? Disaksikan oleh semua peserta pleno. Kemudian ada Sirekap untuk penggunaan suara berjenjang, malah terbalik Bang. Jadi bukan Sirekap mempengaruhi suara berjenjang lah yang mengupdate Sirekap. Jadi selesai pleno, kemudian data Sirekap itu akan dibalikan lagi ke Sirekap sehingga data Sirekap itu akan paralel sama dengan pleno begitu. Dengan demikian Sirekap tidak bisa dipakai untuk mempengaruhi data di manualnya. Nah kemudian tadi ada pintu belakang dan sebagainya. Saya sebagai orang komputer, saya tuh kalau tidak lihat barangnya, tidak pegang, saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak. Karena kalau kita mau melihat ada backdoor atau tidak, itu softwarenya harus ada di depan saya dan saya buka. Kalau saya hanya membayangkan saja, itu namanya mengarang bebas itu. Mengarang bebas ini nanti begini, nanti begini, nanti begini, itu kan karangan. Kalau kita mau melakukan audit, nggak usah audit forensik lah, audit operasional aja, itu sistemnya harus di depan kita dan kita lakukan pemeriksaan. Sama dengan ketika kita memeriksa audit keuangan, ya catatan keuangannya dan sebagainya harus ada di depan kita. Kita nggak bisa kayak paranormal membayangkan nanti ada gini, nggak bisa gitu loh. Mohon maaf ya. Jadi pertanyaannya dulu nanti apakah ahli yang mengatakan atau saksi yang mengatakan ada pintu belakang tadi, dia punya akses nggak? Nah kalau punya akses mungkin hanya bisa dikasih oleh KPU atau ITB. Nanti bisa ditanyakan apakah KPU memberikan akses kepada dia atau ITB memberikan akses pada dia. Karena punya hanya dua. Yang punya kode sumber atau source code-nya atau programnya itu hanya KPU dan ITB. Kalau mereka nggak memberikan, nggak mungkin ada. Kecuali mencuri ya, mungkin bisa saja mencuri, tapi kan dosa ya. Apalagi puasa-puasa begini mencuri ya. Nah, jadi itu Bang mengenai pintu belakang, saya tidak bisa jawab ada atau tidak. Termasuk kemarin saya dengar ada JSON script, ada ini. Itu apakah dia punya data? Saya aja sering bantu KPU sampai sekarang nggak pernah dikasih programnya gitu. Jadi saya nggak bisa periksa gitu. Jadi selama itu saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, kecuali yang bersangkutan membuktikan dia punya akses kepada barang tersebut. Nah itu dia Positive People. Kalau menurut Positive People gimana nih kira-kira apa bisa menjawab rasa penasaran publik terkait dengan Sirekap ini yang sempat membuat kita tuh bertanya-tanya, sempat kita bikin agak gaduh juga ya pastinya. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.